Kalian pergilah. Jika kalian ingin lewat, kalian harus bayar. Jika kalian tutup mulutmu, langsung saja dihajar oleh Zhang Xuan. Dar dar. Apa maksudmu? Sudah kubilang penghalang, bukan merampok orang. Kalian telah mengganggu kalian. Aku adalah Yuntao, pangeran ketujuh dari kerajaan Hanwu. Apa? Kami akan kembali ke Aula Bis, tapi sebelumnya ada hal yang harus kami lakukan. Kami dapat membawa kalian ke sana selama kalian tidak merusak rencana kami. Apa yang ingin kalian lakukan? Kata si guru biru. Kenapa kau perlu memasang penghalang di jalan? Ayolah, aku tidak bermaksud jahat. Aku ingin mengikuti tes untuk pelatihan bis bintang 1. Aku sudah menyelesaikan misi pertama. Selama aku menjanakan bis pada tahap pembukaan aku poin, aku akan lulus ujian. Begitu ya. Alasan mengapa mereka menghentikan kalian adalah karena aku sedang mencoba menjinakkan pantar emas yang sangat berbahaya. Kami telah mengejarnya lebih dari 10 hari dan akhirnya kami menemukan jejaknya tidak jauh dari sini, memasang jebakan dan telah menunggunya terperangkap. Kami mencoba menghentikan kalian karena kami tidak ingin upaya kami sia-sia. Tolong maafkan kami. Jika kalian masih merasa tersinggung, aku akan menebus kesalahanku setelah menangkap pantar emas itu. Bagaimana? Ya, begitulah. Aku tidak masalah, kata Zhang Xuan. Baiklah, terima kasih banyak. Bolehkah aku tahu namaku? Namaku, panggil aja aku Sen Biru, dan dia adalah Zhang Xuan. Senang bertemu dengan Nona Sen, Tuan Zhang. Ya, kami telah mengusir orang yang dengan berpura-pura menjadi perampok. Untuk apa aku pergi ke Aula Bis jika tidak ada halangan? Aku akan lulus ujian dan aku akan menjadi orang penting di Aula Bis dan akan membantumu. Terima kasih atas kebaikanmu. Kita hanya ingin menyewa binatang terbang lalu pergi dari sini, kata si guru biru. Sekarang takdir membawa kita bersama-sama. Jangan repot untuk mencarinya. Akan kupilih binatang terbang untukmu secara langsung setelah aku kembali dari Aula Bis, oke? Jika tidak dipilih dengan baik, bis terbang mungkin akan mengalami kecelakaan saat mereka diserang oleh beberapa bis lain. Jadi kau harus menerima bantuanku. Terima kasih banyak. Sama-sama, aku telah belajar menjinakkan bis selama 12 tahun. Jadi ya kurang lebih begini. Lalu mereka pun berhasil atau telah menghasilkan penghalang atau jebakan. Kupikir jebakan mereka akan berupa lubang tersembunyi atau kayu mati dan semacamnya. Rupanya ada catatan formasi di perpustakaan kerajaan, namun mereka semua memberitahu orang-orang betapa kuatnya formasi. Ya, kurang lebih seperti ini. Apakah pantar emas terjebak dalam hal itu? Tentu saja, formasi yang megah dan mendalam. Bisa kau lihat apa yang mereka lakukan, bukan? Kata si pangeran. Sejujurnya aku bukan hanya pelatih bis tapi murid master formasi. Aku mempelajari formasi di waktu senggang dan memiliki pengetahuan yang luas tentang banyak formasi. Murid master formasi. Izinkan aku memperkenalkan apa yang telah kami siapkan. Itu adalah formasi kurungan kayu hijau. Dengan inti berdasarkan 36 Heavenly Spirit dan bendera ditempatkan di 72 Earthly Fiends. Formasi ini adalah atribut kayu mampu mengumpulkan 8 atribut ki yang berbeda sehingga menjadi istimewa dan sangat kuat. Ayo, apa? Aku akan mengaktifkannya setelah selesai. Setelah aku membuatnya, pantar emas akan terperangkap di dalamnya dan tidak akan mati. Tapi juga dia tidak akan bisa pergi kemanapun. Kurang lebih seperti ini. Lihatlah. Dia pun menancapkan bendera lalu sesuatu terjadi. Ya, sesuatu seperti kurungan atau formasi telah terjadi. Itu luar biasa. Namun tiba-tiba saja Zhang Xuan ditarik masuk ke dalam Heavenly Path. Setelah melihat formasi itu, Yuanto adalah murid master formasi. Seperti yang dilakukan alkemis ketika memurnikan pil, dia bisa membuat perpustakaan Heavenly Path dalam perubahan saat memicu formasi. Ya, kurang lebih akan kuselidiki apa yang tertulis di dalamnya. Formasi kurungan kayu hijau adalah atribut kayu dengan kayu sebagai benderanya. Ia mampu dapat mengurung dan menjebak dan bla 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 yang lain. Kurang lebih yang diciptakan oleh Yuntao adalah formasi bintang 2 300 tahun yang lalu. Itu memiliki 17 kekurangan termasuk. Ya, selesai, kita hanya perlu menunggu di sini. Namun tapi menurutku ada yang salah dengan formasinya, Tuan Yunto. Apa maksudmu kurungan hijauku tidak sempurna? Dasar sombong, hentikan omong kosongmu. Apa kau tahu tentang formasi dengan baik? Kata yang lainnya. Beraninya kau mempertanyakan, pangeran. Ya, saya membeli formasi dari serikat formasi dengan harga tinggi. Dapat menjebak seorang kultivator tahap early key connection. Belum lagi bisanya dapat pembukaan aku poin, bukan? Bukan itu maksudku, kata si Tuan Zhang. Hei Tuan Zhang, kita harus menghindari hal seperti ini. Berdebat begini tidak ada gunanya untuk kita, kata si Guru Sen.
Ya, formasi di dunia, kekuatan formasi pengurangan kayu hijau akan sangat meningkat jika bertambah dasar kayu dan ditanamkan dengan nama-nama di sini atau mana-mana di sini. Itu adalah tempat yang sempurna untuk formasi pengukuran kayu hijau. Nanti kau akan lihat betapa kuatnya formasiku dan bagaimana ia menangkap panter emas. Tidak lama kemudian terlihat atau terdengar suara kekeresekan di dalam semak. Kresek-kresek, hei, bakar barang itu sekarang. Iya, baiklah yang mulia. Lalu mereka pun membakar sesuatu. Apa yang mereka lakukan? Kupikir itu adalah kotoran panter emas betina yang mengeluarkan bau yang sangat kuat ketika dibakar. Terlihat muncul, ya, bisa menarik panter emas jantan. Terlihat sambil mengaus-mengaus. Itu ada panter emas. Tidak, yang satu ini ada sesuatu yang salah. Serang, buat dia marah. Lalu mereka pun menembakkan panah. Baik yang mulia, tembakan panah. Syung, syung. Namun dengan cepat, hushing, si panter emas itu menghilang. Terus tembak, apa yang kalian lakukan? Namun si panter emas itu pun terus menghindari panah-panahnya. Waktu yang tepat, baiklah, akan kugunakan formasinya sekarang untuk mencoba formasi pengurangan kayu hijau. Rasakan ini. Dar. Apa yang dilakukan sangat luar biasa. Jadi itu formasi kayu hijau ya. Sepertinya aku harus mewaspadai formasi kayu itu di masa depan. Dia tidak bisa kabur. Lihat, lihat. Seperti yang kau lihat, memanfaatkan lokasi suatu tempat. Formasi pegunungan kayu hijau dapat digunakan secara otomatis menyerap kekuatan atribut kayu di sekitarnya. Dengan begitu, dengan banyaknya kayu di sini, maka dan memperkuat pertahanan, mungkin panter emas akan menghancurkannya. Tunggu, sepertinya ada yang salah yang mulia. Ada yang salah dengan formasinya yang mulia. Sebaiknya Anda berhati-hati, kata orang-orang yang lain di belakangnya. Apa yang perlu dikhawatirkan kali ini adalah formasi kurungan kayu hijau, sudah aku bilang. Namun, ceng, tiba-tiba saja formasi kayu itu telah pecah begitu saja. Ya, kurang lebih bagaimana ini? Kenapa dia tiba-tiba bisa lari, kata si yang mulia Hyunto. Astaga, formasinya rusak. Selamatkan yang mulia. Namun si panter itu malah mengaum. Wow. Dia pun menebas beberapa orang dengan ekornya. Cang. Sial, dia melihat kita. Lalu tiba-tiba saja si panter yang melihat Zhang Xuan dan si Guru Shen. Tunggu, mereka yang mencoba menangkapmu. Kenapa kau datang pada kami, kata Zhang Xuan. Namun si panter yang tidak tahu menahu tentang bahasa manusia lagi menyerangnya, namun dia digaplok oleh si Zhang Xuan. Plak. Seperti tidak ada harganya ya. Yang lain pun kaget. Dia menamparnya begitu saja. Sudah kubilang mereka yang mencoba menangkapmu. Kenapa kau mengaum di dekatku, kata Zhang Xuan. Itu panter emas pada tahap aku poining, yang sekuat kultivator pada tahap awal koneksi ki dan kekuatan pertahanannya jauh lebih kuat. Namun dia bisa membuatnya terbang dengan satu pukulan tamparan saja, kata si Yuanto. Bagaimanapun kau hanyalah bis, kau tidak akan mengerti apa yang aku katakan. Jadi lalu tiba-tiba saja Zhang Xuan mengambil ekornya dan dar membanting panter itu ke sana kemari. Apakah dia sekuat itu? Mungkinkah dia telah mencapai tahap puncak koneksi ki atau tahap Grandmaster setengah langkah? Grandmaster setengah langkah. Aku mau tertawakan Grandmaster setengah langkah kalau begitu. Terlihat si panter itu sudah tidak sadarkan diri. Nampaknya kau sudah berhenti sekarang, kata Zhang Xuan. Ayo Nona Shen, lebih baik kita pergi saja sekarang dari sini. Sudah mau sore. Namun si panter itu tiba-tiba saja bangun. Tuan Zhang, apalagi? Apa kau belum selesai atau semacamnya? Tunggu Tuan Zhang, itu adalah janji setia. Apa maksudmu? Aku ingin memiliki panter emas agar lulus ujian. Aku sudah menghabiskan belasan hari mengejarnya. Namun, tapi sekarang diambil yang lain. Tuan Zhang, panter emas ini menjanjikan kesetiaan penuh padamu. Jika kau mau, kau dapat menyentuh dahinya dan biarkan dia menelan setetes darahmu. Maka dia akan setia selamanya padamu. Tidak ingin menginginkannya, lalu biarkan pergi saja. Kesetiaan penuh. Apa aku mendapatkan kesetiaan hanya dengan memukulnya? Tampaknya cukup mudah menjadi pelatih bis, kata Zhang Xuan. Bisakah kau terbang? Maka tentu saja itu tidak bisa, itu kan panter, kata si Nona Sang dalam hati. Kalau begitu aku tidak membutuhkanmu, kau tidak berguna bagiku. Aku ingin pergi ke kerajaan Tianwu dalam puluhan ribu mil. Pergi sana, kata si Zhang Xuan. Ayolah, meskipun dia cepat, aku akan memakan waktu 2 atau 3 bulan jika menggunakan ini. Sudahlah, karena kau setia padaku, aku akan membawamu. Kalau begitu, aku akan melihat apa yang kau lakukan dalam perjalanan ke Aula Bintang. Tapi Tuan, ayolah. Dia sangat sakit. Itu hanya akan pulih sepenuhnya setelah 2 minggu istirahat.
Lalu si panter pun berkata, ya miau begitu. 2 minggu aku ingin menyewa bis terbang dalam aula bis agar bisa pergi secepat mungkin. Tidak ada gunanya bagiku untuk tidak membuang racun di tubuhku. Aku ingin cepat-cepat membuang racun di dalam tubuhku. Bis sudah berbeda dari manusia. Caranya itu akan membuatnya lebih cembuh. Dalam hal ini pertama-tama tidak langsung saja intinya, kata Zhang Xuan memotong. Ya, caranya tercepat untuk membantunya mencapai ini adalah, ya kurang lebih kau harus memasukkan ki ke dalamnya. Hanya guru terpelajar yang bisa. Saat dia menyerangku, aku tidak bisa berusaha mencari kekurangannya, sehingga tidak ada catatan yang muncul di benakku. Namun tiba-tiba saja, mungkin jika aku punya rencana B, akan ku serang saja dia sekali lagi. Mungkin aku akan langsung ditarik ke dalam perpustakaan Heavenly Pet, bukan? Hei, lihatlah aku. Lalu si panter itu berkata, miau. Namun Zhang Xuan dengan polosnya, dia menghajar lagi panter itu sampai pingsan. Bukankah dia akan menyembuhkannya? Kenapa dia malah menamparnya dan membuatnya pingsan, kata orang yang lain. Baiklah, sudah bangun. Cing. Sepertinya Zhang Xuan telah berhasil memenuhi keinginannya untuk masuk ke Heavenly Pet. Sudah sadar, jangan gugup. Namun si panter itu terlalu takut. Dia bersembunyi di balik pohon. Hei, apa kau ingin sembuh atau tidak? Kau juga dapat mencapai koneksi ki loh. Jika kau ingin melakukannya, maka kita bisa memulainya. Jika tidak, aku akan pergi sekarang. Terserah padamu. Keputusannya ada padamu, kata si panter. Namun si panter berkata dalam hatinya, ya kurang lebih begitulah. Kurasa tidak ada buruknya. Bagus, kemarilah, kata Zhang Xuan. Apa yang dikatakan Tuan Zhang? Apa yang dilakukan? Aku kira dia akan menyembuhkan leopard itu, kata si Yuanto. Sekarang aku akan membantumu naik tahap ke berikutnya, oke? Jadi sebaiknya kau diam saja, kata Zhang Xuan. Dia pun menyentuh dahinya dan aura-aura petir biru muncul di sekitar Zhang Xuan. Dar. Apalagi sekarang, kata si Sen biru. Apakah dia langsung menyuntikkan kill ke leopard untuk membantunya ke tahap berikutnya? Aku hampir lupa betapa beraninya dia. Dia melakukan banyak hal seperti ini di akademi. Aku seharusnya sudah tidak terkejut, kata si Nona Sang biru. Hei, lalu wow, panter itu pun berevolusi menjadi monster yang lebih mengerikan. Apakah semudah itu membantu peningkatan bis, kata si Yanto. Bahkan pelatih bis bintang 2 di aula bis tidak akan dapat melakukannya tanpa latihan bertahun-tahun, bukan? Tapi dia menyelesaikannya dengan menampar leopard atau si panter dalam pembukaan. Aku pointing. Bis ini sangat besar, membutuhkan lebih banyak ki, kata Zhang Xuan dalam hati. Aku tidak akan sering-sering melakukannya di masa depan. Baiklah, karena kau sudah sadar, ayo kita pergi sekarang. Aku akan menunggangimu, oke? Kita akan menuju aula bis. Kau bisa melanjutkan menangkap bis. Tunggu, bagaimana jika aku ikut padamu, Tuan Zhang? Bisakah kau menanyakan sesuatu tadi? Bagaimana bisa Anda tahu formasiku cacat dan tidak menjebak macan tutul itu? Itu mudah. Kau mengatur formasi menggunakan kayu hijau dengan kayu sembarang sebagai benderanya, sehingga banyak kayu yang dibutuhkan mempertahankan formasi. Tapi lihat tempat ini. Ini adalah gunung batu. Kau tahu gunung batu? Ya, tapi aku mencoba formasi ini sebelumnya dan berhasil. Kultivator pada tahap awal koneksi ki tidak bisa lepas darinya. Apalagi tahap pembukaan aku pointing seharusnya. Ya, panter itu bisa terjebak. Rangkaian gunung ini terlihat terbentang jauh dan luas. Kau tahu, batuan juga tumbuhan menjadi pudar, juga sayatan pada bebatuan agak merah di sini. Lihat rangkaian gunung ini. Anda juga bisa dibilang bahwa ada tambang besi di bawah gunung. Atribut formasimu bertentangan dengan atribut gunung, jadi itu tidak akan bekerja dengan baik, kata Zhang Xuan. Dia pun terkejut. Guruku pernah berkata bahwa menempatkan formasi hanya membutuhkan instruksi, tetapi juga membutuhkan pemeriksaan cermat terhadap lingkungan sekitar, bahkan lingkungan luar. Bagaimana dia tahu tentang tambang besi di bawah gunung hanya dari rantai gunungnya saja dan sayatan bebatuan? Bahkan itu sulit bagi master formasi bintang 3. Jika tidak ada lagi yang kau ingin kau tanyakan, aku akan pergi, kata Zhang Xuan. Ayolah, bisakah aku kembali ke aula bis bersamamu, Tuan Zhang? Tidak masalah, tapi leopard ini hanya bisa membawa 3 orang. Kukira teman-temanmu tidak akan bisa naik ke sini. Ya, tidak masalah, mereka akan mencari jalan lain. Nah, baiklah kalau begitu. Akhirnya mereka bertiga pun naik ke si leopard atau ke si panter emas. Panter emas itu pun terus menuruni gunung ke sana kemari melompat pohon. Sepertinya tidak mudah bagi leopard untuk membawa 3 orang, ya.
Mereka pun kelelahan. Jika membutuhkan waktu 24 jam ke aula bis, jika berjalan kaki sekarang perjalanan hanya membutuhkan waktu 2 jam. Kita bisa istirahat sekarang. Aku sekarang punya pantar emas. Apakah berarti aku tidak dapat lulus ujian pelatihan bis ya? Kami tidak akan menanyakannya jika Anda muncul. Apa maksudmu? Aku sangat berterima kasih padamu. Ujiannya tidak sepenting itu. Lalu apa yang kau perlu lakukan untuk lulus ujian? Sambil merasa bersalah kepada si Yuan. Pertama, Anda harus menjadi murid dan lulus menjadi ujian terdiri dari ujian teori dan identifikasikan bis. Setelah itu, mengajukan tes pelatihan bis. Anda harus diterima oleh bis dan juga harus memiliki bis sendiri. Anda harus tinggal minimal dengan 5 bis sendirian sampai mereka menerima Anda. Anda akan lulus ujian jika mereka menerima Anda dan tidak menyerang Anda dalam waktu 2 jam. Jika Anda gagal karena Anda tidak mengenal bis dengan cukup baik, ya akhirnya kau gagal. Begitu intinya. Namun Jason berkata dalam hatinya, cukup mirip dengan tes alkemis atau tes membuat jamu. Keduanya menggabungkan teori dan praktek. Aku punya ide, kata Zhang Xuan. Aku dapat membantumu mendapatkan bis, lagi pula aku merusak rencanamu sebelumnya. Benarkah? Aku dapat membantumu, kata Zhang Xuan. Baiklah, jangan terlalu bersemangat. Kita perlu menemukan bis yang cocok terlebih dahulu untukmu. Tuan Zhang, aku sudah memiliki target dan membutuhkan bantuanmu. Oh, apa itu? Bis terbang. Itu hanya sebesar telapak tangan pria, kurang lebih seperti ini. Ya, maka itu bis terbang itu akan sejenis burung bukan? Ya, tapi tetaplah itu adalah bis meskipun hanya sangat kecil. Dan juga pada pembukaan aku pointing, jadi dia bisa mengalahkannya. Tapi bukankah berarti aku tidak bisa melawannya? Hanya saja dia itu sangat kecil dan cepat sehingga aku tidak bisa mengikutinya. Kecil dan cepat ya, kata si Zhang Xuan. Kukira akan sulit menemukannya, tapi dia muncul di dekatku baru-baru ini. Ini bisa jadi menunggu. Oke. Apa maksudmu? Dia cukup pemarah dan mendatangiku setiap hari sejak aku menghancurkan sarangnya. Kau menghancurkan sarangnya? Gila sekali apa yang telah dia lakukan, kata Zhang Xuan. Ayolah, dia melemparkan kotorannya padaku. Itu terjadi di tambang di atas kepalaku. Lalu, sambil membayangkan beberapa hari yang lalu, itu selalu berhasil mengenaiku. Dan setelah itu, dia terus saja melemparkan kotorannya. Aku bermaksud membalas dendam setelah menjinakkan bis itu, tapi dia begitu cepat, bahkan panah pun tidak bisa mengalahkan bis itu. Sulit untuk menangkapnya. Kau tahu bagaimana cara melakukannya? Aku bahkan tidak tahu seperti apa bentuknya. Aku juga tidak punya petunjuk sekarang. Dia hanya mengatakan bahwa burung itu akan terbang menjauh dan dia mengejeknya. Saat melakukan itu dia tidak akan mungkin bergerak. Mungkin bisa menangkapnya dengan keterampilan bergerakmu, kata si Nona Sen biru. Keterampilan bergerakku, apa maksudku? Keterampilan bergerakku tidak terlalu bagus. Bahkan langkah retorismu, firman seksonik, keterampilan bergerak terbaik di kerajaan Huanmu masih belum cukup cepat dibandingkan dengan burung itu loh. Selain itu dia sangat berhati-hati dan selalu sadar berada di luar jangkauan panah. Tidak mungkin menangkapnya dengan tangan kosong. Namun, sing, suara bising terdengar. Dia di sini, burung itu di sini. Itu dia, sambil menunjuk sesuatu. Lintasan terbangnya sangat aneh. Bahkan dia dapat memilih sudut yang sempurna untuk membuang kotoran. Bis ini cukup kuat, kata Zhang Xuan. Kak. Terlihat burung yang seperti burung gagak atau burung yak. Entah apapun burung itulah. Dasar bis brengsek, turun dan lawan aku, kata si Wanto. Namun tiba-tiba saja, shing, dengan kecepatannya, Zhang Xuan muncul di belakang bis itu. Apakah keterampilannya bergeraknya? Mungkinkah dia lebih cepat dari sebelumnya? Ya, dia, aku terlalu meremehkannya. Apakah dia seorang Grandmaster, kata si Yanto. Tetapi dikatakan bahwa Grandmaster sangat kuat dan masing-masing bertanggung jawab atas sebuah wilayah yang luas. Dia tidak secepat itu. Ayolah, hanya saja kau lebih cepat darinya, kata si Nona Biru. Dia tidak punya waktu untuk merespon. Kemari dan jinakkan dia. Tuan Zhang, baiklah kalau begitu. Si bis itu pun terus berontak. Cip. Apakah dia bicara bahasa burung? Kata Zhang Xuan di belakang. Kurasa begitu. Aku pernah dengar bahwa biasanya orang membutuhkan setidaknya 3 atau 4 hari untuk menjinakkan bis, hingga mengambil inisiatif untuk membuat kontrak dengan mereka. Sekarang dia sedang membangun ikatan dengannya. Tunggu, maaf mengganggu, kata Zhang Xuan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjinakkan bis itu? Ya, aku membutuhkan 2 hari meyakinkannya agar mengikutiku. Lama banget bang, 1-2 hari sudah aku bilang aku tidak punya waktu. Namun dia pun cit. Si burung itu pun terus sangat mengganggu. Tapi tidak bisakah kalau lebih cepat? Dia bilang akan menangkapnya dengan kasar dan marah dia, sehingga membutuhkan waktu paling tidak 2 hari Tuan Zhang. 2 hari singkat, tapi sebagaimana bisa. Aku menjinakkannya dalam waktu 10 menit.
Kau tahu apa? Tuan Zhang tidak mungkin menjinakkan bis pada tahap pembukaan awal pointing dalam waktu 10 menit. Bahkan pelatih bis terbaik aula tidak bisa melakukannya. Ya, seperti Zhang Xuan, seperti sebelumnya, kurasa tidak ada pelatih di bis di kerajaan Tian Xuan. Aku burung-burung ini sedang terburu-buru. Sambil bertatapan mata, sang wasawan berkata, kau tahu burung, aku sedang terburu-buru. Aku tidak tahu apa kau paham atau tidak. Aku akan memberimu dua pilihan, tunduk padanya dan jadilah bis peliharaannya, atau yang kedua, ya aku lihat kau sambil menekannya kuat-kuat. Anak baik. Lalu dia pun, si burung itu pun mengangguk. Baiklah, itu menghemat waktu. Hei, kemarilah, dia akan mengikutimu. Kemarilah dan buat kontrak dengannya. Kalau kita pergi, itu sangat cepat. Anda bilang dia tidak tahu cara menjinakkan bis. Tapi dia menjinakkan bis itu. Ya, kata si guru biru, aku tidak terlalu mengenalnya sih. Bahkan akhirnya aku terlalu asing baginya. Ya, lambat cerita, mereka pun tiba akhirnya di aula bis. Akhirnya kita sampai. Ayo kita masuk.